Terima kasih Mas Bambang selaku Ketua MPR RI, kemudian Kiai Jazilul, dan juga Mas Arsul, juga Pak Hidayat Nurwahid selaku masing-masing selaku Wakil Pimpinan MPR RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Rekan-rekan media sekalian, pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya meliput kegiatan silaturahim kebangsaan yang dilakukan oleh pimpinan MPR yang kali ini mengunjungi kantor DPP PKS. Kami selaku tuan rumah sangat bergembira dan kami sangat menyambut baik ya silaturahim kebangsaan ini. Tadi saya sampaikan ini merupakan salah satu medium relaksasi ya dalam hubungan kita sebagai sesama anak bangsa yang dalam event-event demokrasi terkadang kita mengalami ketegangan-ketegangan. Saya kira dengan silaturahim kebangsaan ini diharapkan ada relaksasi ya, jadi ada ya membuat kita lebih rileks lagi ya. Nah, dalam kaitan ini yang kedua kami juga berterima kasih dan antusias karena yang dibicarakan oleh pimpinan MPR ini adalah terkait dengan serap aspirasi terkait masalah kemungkinan untuk amandemen Undang-Undang Dasar 45. Tadi diskusi kita sangat luar biasa produktif ya, dan betul-betul ya kita merambah kepada banyak sekali sektor-sektor kehidupan yang masing-masing kita menyampaikan gagasan-gagasannya. Nah, dalam kesempatan ini izinkan saya menyampaikan secara garis besar apa yang tadi disampaikan oleh PKS sebagai sikap resmi PKS terhadap ajakan dari pimpinan MPR ya untuk masalah amandemen konstitusi kita. Jadi saya akan membatasi pada apa yang menjadi pendapat PKS ya. Nanti selebihnya Mas Bambang dan juga pimpinan yang lain nanti akan menyampaikan hal-hal yang di luar yang menjadi sikap resmi PKS. Rekan-rekan media sekalian, alhamdulillah pada hari ini Selasa 26 November 2019 saya Presiden PKS beserta jajaran pimpinan DPP PKS menerima kunjungan pimpinan MPR RI yang dipimpin langsung oleh Ketua MPR RI yaitu Mas Bambang Susatyo. Kami menerima dengan baik kunjungan pimpinan MPR RI dalam rangkaian safari silaturahim kebangsaan. Semoga hal ini terus menjadi tradisi yang baik bagi upaya melestarikan demokrasi Indonesia yang penuh dengan semangat kekeluargaan yang didasari oleh nilai-nilai Pancasila. Dengan mempertimbangkan aspirasi rakyat serta kepentingan bangsa dan negara, DPP PKS menyikapi wacana amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. Yang ini sudah kami sampaikan tadi di pertemuan. Pertama, wacana amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 harus didasarkan kepada aspirasi dan kehendak rakyat Indonesia. Amandemen konstitusi ini bukan didasarkan oleh kepentingan elit atau kelompok tertentu saja, tetapi harus melibatkan ahli-ahli di bidangnya dan benar-benar lahir dari kehendak dan keinginan rakyat sebagaimana pernah bangsa Indonesia lakukan pada amandemen Undang-Undang Dasar 45 yang pertama, yang kedua, ketiga, dan keempat pada periode 1999 sampai 2002 pasca reformasi 1998. Oleh karena itu PKS akan sangat mendengarkan dan mempertimbangkan aspirasi dan kehendak rakyat Indonesia dalam mendukung atau menolak wacana amandemen Undang-Undang Dasar 45. Kedua, jika aspirasi dan kehendak rakyat Indonesia menginginkan untuk dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar 45, maka PKS memperjuangkan beberapa hal sebagai berikut. Ya, ini PKS kalau itu kehendak rakyat harus ada amandemen, maka PKS secara kelembagaan akan memperjuangkan beberapa hal, yaitu PKS akan mengusulkan 2 hal dan PKS akan menolak 2 hal. Mengusulkan 2 hal adalah: 1,
PKS mendorong dibentuknya lembaga pencegahan dan pemberantasan tindakan pidana korupsi yang bersifat permanen dalam konstitusi kita. Bukan lembaga ad hoc atau sementara yang selama ini menjadi perdebatan para elit politik. Argumentasi kami, selama APBN dan APBD ada, maka pencegahan dan penindakan korupsi diperlukan selamanya untuk menyelamatkan uang rakyat dari penyalahgunaan yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Lembaga ini tidak hanya di pusat tapi juga ada di setiap provinsi sebagaimana Badan Pemeriksa Keuangan. Ini adalah untuk komitmen kita semua guna mendukung dan memperkuat agenda pemberantasan korupsi. Penjelasan lain adalah bahwa kita memang hari ini sedang menghadapi kondisi ekonomi yang cukup sulit. Resesi ekonomi dunia yang lambat laun juga akan datang ke Indonesia dan kita tentu saja tidak menginginkannya, tapi bisa jadi terjadi resesi ekonomi di kita. Oleh sebab itu kami PKS berkomitmen bagaimana ya penggunaan anggaran negara maupun daerah itu bisa digunakan seefektif mungkin supaya dampak buruk dari resesi itu bisa kita minimalisir. Oleh sebab itu kita memerlukan adanya lembaga pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ini tidak bisa ditangani oleh lembaga-lembaga yang menangani pidana umum seperti kepolisian dan kejaksaan. Kita memerlukan adanya lembaga khusus ya tindak pidana korupsi. Yang kedua, PKS mendorong perubahan pada pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang MPR RI yang berbunyi segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara terbanyak. Menurut kami putusan dengan suara terbanyak ini harus diganti dengan musyawarah mufakat yang menjadi semangat dalam nilai-nilai Pancasila. Jika tidak dipenuhi mufakat, baru kemudian diputuskan berdasarkan suara terbanyak. Jadi kami memandang pasal ini itu jumping. Jadi MPR adalah lembaga permusyawaratan, tetapi putusannya dilakukan langsung dengan voting. Seharusnya ada penegasan bahwa lembaga permusyawaratan ini dalam mengambil keputusannya harus diawali dengan musyawarah untuk mufakat. Kalau itu tidak tercapai, maka the last resort ya tumpuan terakhirnya adalah voting suara terbanyak. Itu yang menjadi dasar pertimbangan kami mengusulkan perubahan ini. Kemudian kami juga menolak dua hal kalau itu terjadi amandemen sesuai kehendak rakyat. Pertama, PKS menolak wacana perpanjangan kekuasaan presiden dan wakil presiden 3 periode. PKS berkomitmen untuk menjaga semangat reformasi dan demokrasi dengan membatasi kekuasaan, bukan memperbesar kekuasaan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Saya kira kaidah-kaidahnya kita sudah paham semuanya, bahwa kekuasaan itu cenderung korup dan kekuasaan yang absolut biasanya korupnya juga absolut. 2. PKS menolak wacana pemilihan presiden dan wakil presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan tetap menginginkan pemilihan presiden dan wakil presiden RI secara langsung oleh rakyat Indonesia seperti selama ini. Pemilihan presiden dan wakil presiden oleh MPR adalah langkah mundur demokrasi dan menghilangkan kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpinnya, pemimpin tertingginya. Demikian pernyataan ini kami sampaikan. Ini merupakan sikap resmi dari DPP PKS dan selanjutnya saya persilakan kepada Mas Bambang selaku pimpinan MPR untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya atas nama pimpinan MPR mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Presiden PKS dan seluruh jajaran pengurus PKS yang telah menerima kami dengan baik, dengan sajian kue lapis yang sangat legit dan kopi coklat yang sangat enak di hari yang dingin hujan ini. Yang pertama adalah kami menyampaikan kepada beliau-beliau di DPP PKS bahwa ini adalah silaturahmi kebangsaan dan ini adalah kunjungan kami yang kesekian daripada
DPP partai politik yang lain. Intinya adalah bahwa kita dalam rangka selain menjalin silaturahmi dan menghilangkan perbedaan yang tajam antar partai politik, karena kami telah bertekad 9 fraksi di MPR ini plus DPD itu kita sepakat tidak ada fraksi A, fraksi B, fraksi C, yang adalah fraksi kebangsaan MPR. Jadi kita sebisa-bisanya bahwa keputusan kita harus bulat dan dicapai dengan musyawarah mufakat. Sehingga dalam rangka membaca keinginan daripada dan visi daripada partai politik, kita harus saling kunjung mengunjungi agar komunikasi kita lancar, karena politik intinya adalah komunikasi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa tadi kami juga diingatkan sebagaimana tadi disampaikan oleh Presiden tentang sikap PKS. Kami juga menjelaskan kepada Presiden PKS bahwa wacana Presiden 3 periode itu berkembang dan tumbuh di tengah-tengah masyarakat. Wacana itu bukan dari MPR, sehingga kami pun tidak punya hak untuk membunuhnya, karena ini adalah aspirasi daripada masyarakat yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Begitu juga wacana 1 periode tapi 8 tahun. Ini yang berkembang juga di masyarakat. Belum ada gagasan presiden malam dan presiden siang, belum ada. Jadi baru ada dua perkembangan yang di luar konstitusi kita. Yang pertama adalah 1 periode untuk 8 tahun, yang kedua 3 tahun 3 periode untuk 5 tahun. Belum ada yang siang dan malam. Nah, kami juga diingatkan tadi oleh DPP PKS bahwa kalaupun nanti aspirasi itu berkembang dan kemudian desakan masyarakat atau publik kuat untuk melakukan amandemen terkait dengan priorisasi presiden 1 periode 8 tahun atau 3 periode 5 tahun, kami diingatkan harus bukan itu untuk kepentingan kekuasaan yang saat ini. Jadi PKS mengingatkan harus memakai azas prospektif. Itu berlaku untuk periode yang berikutnya, sehingga kami tidak terjebak atau tidak boleh dijebak dengan hal-hal yang politik praktis, karena kita harus memikirkan adalah politik kebangsaan ke depan. Yang berikutnya adalah kita akan manfaatkan waktu emas priorisasi kita ini 3 tahun ke depan untuk menyerap pendapat atau aspirasi atau menjaring aspirasi dari masyarakat sebelum kami kemudian memutuskan apa yang akan kita lakukan. Paling tidak ada 6 wacana yang berkembang dari amandemen selama kita memimpin di MPR. Yang pertama adalah kembali ke Undang-Undang Dasar 45 asli, kemudian diperbaiki, disempurnakan melalui adendum. Itu pendapat yang pertama. Yang kedua, kelompok yang menginginkan kembali ke Undang-Undang asli titik sesuai dengan dekret Presiden. Ya. Yang ketiga, melakukan penyempurnaan atas hasil amandemen keempat 2002. Ya. Yang keempat adalah perubahan total, ya, perubahan menyeluruh daripada hasil amandemen Undang-Undang Dasar yang keempat 2002 yang dianggap banyak menyimpang dan menghilangkan yang aslinya, kira-kira begitu. Yang kelima, amandemen terbatas dan mendorong lahirnya kembali haluan negara. Itu merupakan rekomendasi dari MPR periode sebelumnya. Dan yang keenam, belum diperlukan untuk amandemen karena Undang-Undang Dasar 45 yang sekarang ini masih memadai dan masih bisa mengakomodir dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita untuk tahun-tahun mendatang. Itu kira-kira yang bisa kami sampaikan, dan terima kasih kepada Presiden PKS dan seluruh jajarannya atas penerimaan yang sangat luar biasa dan menambah wacana kami di MPR ini. Besok kami akan mengunjungi PBNU ya, untuk melakukan hal yang sama. Kita ingin dengar juga apa pendapat daripada kalangan Nahdien atas wacana atau atas Undang-Undang Dasar 1945 yang sedang kita jalani ini, apakah masih memadai atau masih perlu penyempurnaan. Paling tidak kalau kita sependapat Pilpres dan Pileg
serentak kemarin tidak nyaman, membahayakan, melelahkan, maka mau tidak mau kita harus amandemen. Karena itu adalah bunyi di Undang-Undang Dasar 1945. Pemilu serentak, pilpres dan pileg. Tadi juga disinggung oleh Presiden, kalau memang kita tidak sependapat bahwa segala keputusan, segala ketetapan yang diambil oleh MPR melalui suara terbanyak, maka itu harus dirubah berdasarkan musyawarah mufakat pasal 2 ayat 3. Ya kira-kira itu, paling tidak ada 2 item itu yang memang harus diperbaiki. Kami menyadari bahwa amandemen terakhir 2002 memang memiliki masih banyak keterbatasan karena sempitnya waktu ketika itu. Kalau kita baca risalah rapatnya, memang ketika itu waktu yang sangat sempit sehingga hasilnya seperti yang kita rasakan sekarang. Tapi alhamdulillah berkat Pancasila dan kesadaran kita berbangsa dan bernegara, kita masih aman-aman saja melaksanakan undang-undang hasil amandemen yang keempat kemarin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.